warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Ekonomi Manajerial kelas 3 M4 dengan anggota sendiri saya Sini Samawati, saya Rosita Putri, saya Nurhayati Marhama, dan saya Selita. Di sini kami akan menampilkan video presentasi dari materi kami. Keseimbangan pasar terjadi saat jumlah permintaan dengan simbol QDX sama dengan jumlah penawaran QSX pada tingkat harga tertentu. Harga yang terbentuk disebut harga keseimbangan atau equilibrium price, dan jumlah produk yang diperdagangkan disebut kuantitas keseimbangan atau equilibrium quantity. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar itu ada dua, yaitu permintaan itu dipengaruhi oleh harga pendapatan, selera, dan harga barang lain. Yang kedua itu ada penawaran dipengaruhi oleh harga barang, biaya produksi, teknologi, dan ekspektasi keuntungan. Ketidakseimbangan pasar itu terjadi jika harga terlalu tinggi akan terjadi surplus atau penawaran berlebih. Jika harga terlalu rendah terjadi shortage atau permintaan berlebih. Pasar akan menyesuaikan hingga mencapai keseimbangan kembali. Campur tangan pemerintah dalam pasar. Itu ada 6. Yang pertama, mendorong persaingan yang sehat. Kedua, intervensi dalam pasar untuk mengatasi ketidakseimbangan. Yang ketiga, mendorong aktivitas ekonomi yang bermanfaat. Yang keempat, redistribusi pendapatan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Kelima, stabilitas ekonomi melalui kebijakan makro. Dan yang terakhir, merangsang pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada contoh soal dari analisis keseimbangan pasar, yaitu sebagai berikut. QDX sama dengan QSX dibagi 250.000 dikurang 800 PX sama dengan 10.000 ditambah 400 PX. 250.000 dikurang 10.000 sama dengan 800 PX ditambah 400 PX. Itu tuh perpindahan pindah posisi. Jadi 250 itu dikurang 10.000. Ini dipindah ke sini. Lalu 800 itu ditambah 400, yang ini dipindah ke sini. Mendapatkan hasil 240.000 dan 120.000. 240.000 dibagi 120.000 sama dengan 2, artinya 200 juta. QDX sama dengan 250.000 dikurang 800 PX. Lalu QDX itu 250.000 dikurang 800 dikali dengan 200 sama dengan 90.000. QSX sama dengan 10.000 ditambah 400 PX. QDX sama dengan 10.000 ditambah 400 dikali 200 sama dengan 10.000. Ditambah 80.000 sama dengan 90.000. Prinsip dasar dalam mencapai analisis keseimbangan pasar adalah: pertama, harga keseimbangan terjadi ketika kuantitas produk yang diminta sama dengan kuantitas yang ditawarkan. 2. Jika permintaan meningkat, misalnya karena peningkatan iklan sementara, penawaran tetap tidak Kedua, jika permintaan meningkat, misalnya karena peningkatan iklan, sementara penawaran tetap, titik keseimbangan akan bergeser ke atas dengan harga dan kuantitas yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika permintaan menurun, misalnya karena penurunan anggaran iklan, sementara penawaran tetap, titik keseimbangan akan bergeser ke bawah dengan harga dan kuantitas yang lebih rendah. Yang terakhir, jika penawaran meningkat, misalnya karena penurunan harga input, sementara permintaan tetap, harga keseimbangan akan turun dan kuantitas keseimbangan akan naik, dan itu juga berlaku dengan sebaliknya. Baik, selanjutnya yaitu pengaruh pajak dan subsidi terhadap harga barang, di mana jika pajak membuat biaya produksi bertambah sehingga harga barang di pasar naik, konsumen jadi cenderung membeli lebih sedikit. Kemudian subsidi membantu biaya produksi sehingga harga barang turun, di mana konsumen jadi lebih tertarik membeli karena harganya yang lebih murah. Pemerintah menetapkan pajak untuk meningkatkan penerimaan dalam rangka membiayai proyek-proyek kepentingan umum. Apa pengaruh potensi ditetapkannya pajak? Yang pertama, pajak menurunkan aktivitas pasar. Lalu ketika suatu barang dikenakan pajak, jumlah yang dijual akan menjadi lebih sedikit. Dan yang terakhir, pembeli dan penjual membagi beban pajak.
Pajak menyebabkan perubahan pada keseimbangan pasar di mana harga yang dibayar oleh pembeli meningkat, sementara pendapatan yang diterima oleh penjual menurun, tanpa memandang pihak yang secara langsung dikenakan pajak. Di mana pada gambar tersebut, beban pajak yang ditanggungkan konsumen atau TK adalah selisih harga akibat pajak yang dirumuskan dengan TK sama dengan PE dikurang P. Beban pajak yang ditanggungkan produsen TP, beban pajak produsen TP adalah pajak yang ditanggungkan konsumen TK dengan rumus TP sama dengan T dikurang dengan TK. Jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah T sama dengan jumlah barang dikali besarnya pajak sama dengan jumlah barang. Baik, selanjutnya yaitu pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar, di mana pengaruh pajak spesifik adalah pajak yang dikenakan atas penjualan setiap unit barang. Setelah dikenakan pajak, produsen akan berusaha mengalihkan sebagian besar pajak tersebut kepada konsumen, dengan kata lain harga barang tersebut naik. Pengenaan pajak sebesar T atas setiap unit barang yang dijual menyebabkan kurva penawaran bergeser ke atas. Di PPT dicantumkan contoh kurva penawaran sebelum dan sesudah pajak. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar. Nah, apa sih itu pajak proporsional? Pajak proporsional adalah pajak yang dikenakan dalam bentuk persentase tetap dari harga jual suatu barang atau jasa. Nah, contohnya jika pajak proporsional sebesar 10%, maka barang dengan harga 100.000 akan dikenakan pajak sebesar 10.000. Semakin tinggi harga jual barang, maka semakin besar jumlah nilai pajaknya. Nah, hal ini berbeda dengan pajak spesifik, di mana nilai pajaknya itu tetap berapapun harga barangnya. Misalnya, pajak spesifik sebesar 5.000 per unit, maka baik harga barang 50.000, 100.000, nilai pajaknya itu tetap, yaitu sebesar 5.000. Nah, apa sih pengaruh pajak proporsional terhadap kurva penawaran? Ketika pajak proporsional diberlakukan, maka harga jual barang itu menjadi lebih tinggi. Produsen mendapatkan keuntungan lebih sedikit karena sebagian dari harga jual itu dipotong untuk pajak. Nah, akibatnya produsen bisa mengurangi jumlah barang yang mereka tawarkan. Nah, secara grafis, hal ini akan menyebabkan kurva penawaran bergeser atau lebih curam, atau gradiennya itu naik. Artinya, untuk bisa menawarkan lebih banyak barang, produsen menuntut harga yang jauh lebih tinggi agar tetap untung. Nah, awalnya rumus penawaran itu adalah P sama dengan A ditambah BQ. P adalah harga, Q adalah jumlah barang, A dan B itu adalah konstanta. Nah, setelah dikenakan pajak proporsional sebesar T dalam persen, misalnya 10% sama dengan 0,1, maka harga jual yang diterima produsen adalah harga setelah dipotong pajak. Maka rumusnya menjadi P sama dengan A ditambah BQ ditambah dengan TP. Lalu disusun ulang menjadi dalam kurung 1 dikurang T dikali dengan P sama dengan A ditambah BQ. Artinya, karena ada potongan pajak T itu, maka produsen hanya menerima 1 dikurang T dari harga P. Lalu bentuk lainnya itu ada P sama dengan dalam kurung A ditambah dengan BQ tutup kurung dibagi dengan dalam kurung 1 dikurang dengan T. Nah, hal ini menunjukkan bahwa harga jual P harus lebih tinggi untuk mengimbangi potongan pajak. Ataupun ada bentuk lain dari fungsi penawaran, itu adalah Q sama dengan dalam kurung P di dalam kurung 1 dikurangi T dikurangi dengan A tutup kurung dibagi dengan B. Dengan bentuk ini kita bisa lihat bahwa untuk setiap kenaikan P, jumlah P meningkat lebih lambat karena adanya pengaruh 1 dikurangi dengan T. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah pengaruh subsidi terhadap harga barang. Subsidi adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada masyarakat, badan usaha, maupun sektor ekonomi. Subsidi yang diberikan atas produksi penjualan suatu barang itu bisa menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih rendah. Subsidi bisa meningkatkan jumlah barang yang diproduksi, menjaga daya beli masyarakat,
kemudian bisa mendorong perekonomian. Adapun dampak subsidi terhadap pasar, yang pertama, menimbulkan ketidakseimbangan atau distorsi dalam pasar. Kemudian yang kedua, membuat masyarakat mengkonsumsi barang yang disubsidi tersebut menjadi secara berlebihan. Kemudian yang terakhir, membuat produsen terlalu bergantung pada subsidi. Adapun kesimpulan dari materi ini adalah keseimbangan pasar adalah kondisi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Keseimbangan pasar terjadi pada titik persilangan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Adapun ciri-ciri keseimbangan pasar, yang pertama, harga yang diminta konsumen itu sama dengan harga yang ditawarkan produsen. Kemudian harga produk cenderung stabil, kemudian tidak ada kecenderungan untuk harga naik ataupun turun secara signifikan. Adapun faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar yaitu perubahan kebijakan pemerintah, perubahan kondisi ekonomi global, dan preferensi konsumen. Fungsi keseimbangan pasar yaitu menentukan harga pasar, menentukan kuantitas barang yang diperdagangkan, menciptakan efisiensi alokasi sumber daya, memberikan sinyal ekonomi, mendorong efisiensi produk, menyesuaikan dengan perubahan ekonomi, kemudian menjaga keseimbangan penawaran dan permintaan, dan yang terakhir mengurangi ketidakpastian.